Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ini, Pak. Ya, baik. Ini ada yang belum join di video pembelajaran kita di web. Ada Pak, belum lengkap. Belum lengkap. Belum. Tolong yang belum bergabung atau belum join di webmeet segera dihubungi ya. Mungkin bisa di WA atau di Japri biar bisa langsung bergabung di webmeet kita pagi hari ini. Iya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan kemudahan dalam belajar, sehingga kita dapat menerima materi dan ilmu dengan baik. Baik, berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem komputer. Ya. Di sini ada yang sudah tahu apa itu sistem komputer? Belum, Pak. Belum. Mungkin kemarin sebenarnya saya sudah mengupload di LMS ya mengenai materi ini. Mungkin dari kalian ada yang sudah buka, ada yang belum. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan lagi ya. Jadi akan saya tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya nanti. Silakan disimak dan didengarkan. Nanti jika ada pertanyaan nanti di akhir bisa kalian tanyakan, mungkin kalau ada yang belum paham atau masih bingung tentang materi ini. Baik, share screen saya sudah keluar. Bisa dilihat share screen saya? Belum, Pak. Belum terlihat. Belum. Sebentar. Ini di tempat saya sudah terlihat. Sudah? Oh iya, Pak. Sudah. Oke. Baik, akan saya jelaskan mengenai sistem komputer. Sistem komputer adalah komponen-komponen yang saling terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer itu sendiri. Fungsi dari sistem komputer adalah untuk memproses sebuah data menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Sistem komputer terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware, ada software, dan ada brainware. Dari ketiga komponen tersebut harus saling terkait dan saling terhubung agar komputer dapat berguna atau berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, dari ketiga komponen tersebut akan saya jelaskan satu persatu antara hardware, software, dan brainware. Baik, yang pertama ada hardware atau bisa kita sebut perangkat keras. Hardware yaitu peralatan yang memiliki bentuk fisik yang berfungsi menjalankan sistem komputer. Jadi bisa kita simpulkan hardware adalah kumpulan dari peralatan atau komponen-komponen komputer yang memiliki bentuk fisik. Hardware sendiri dibagi menjadi beberapa kategori menurut fungsinya. Yang pertama ada perangkat input, perangkat output, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan, dan perangkat peripheral. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat-perangkat yang berfungsi memberikan perintah kepada komputer atau memberikan masukan ke dalam komputer itu sendiri. Contohnya mouse, keyboard, kemudian kamera, mix, dan lain-lain. Kemudian perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari pemrosesan dari komputer itu sendiri. Bisa berupa gambar, suara, dan lain-lain. Ya, perangkatnya contohnya monitor, kemudian printer, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat pemrosesan.
perangkat prosesan di sini adalah perangkat yang berfungsi memproses data yang ada di komputer kita menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada VGA card, kemudian prosesor, motherboard, dan lain-lain. Kemudian perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan di sini berfungsi untuk menyimpan data-data kita di dalam komputer kita. Jadi di sini contohnya ada hard disk, kemudian disket, ada flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu perangkat peripheral. Perangkat peripheral ini adalah perangkat yang dimana perangkat ini bisa ada atau tidak, karena jika tidak ada pun komputer masih bisa berfungsi atau bekerja sebagaimana mestinya. Perangkat ini berupa perangkat-perangkat tambahan, ya biasanya yaitu perangkat-perangkat jaringan internet seperti Ethercard, kemudian modem, wireless, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita menuju ke software. Software adalah bisa kita sebut dengan perangkat lunak, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan sebuah permasalahan. Software sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian aplikasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah software yang digunakan untuk mengatur seluruh perangkat keras komputer agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai penjembatan atau penghubung antara pengguna dengan komputer itu sendiri. Jadi dengan adanya sistem operasi ini, antara pengguna bisa berinteraksi dengan komputer yang digunakan. Contohnya untuk sistem operasi ada banyak ya di sini. Yang lebih kita kenal yaitu ada Windows, ada Linux, kemudian ada Android, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan. Jadi software ini diciptakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau digunakan untuk program-program tertentu. Contohnya di sini ada banyak sekali ya untuk software ini, tergantung penggunaannya. Misalkan di sana ada Office yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan perkantoran, bisa untuk menghitung, untuk memproses kata mengetik dan sebagainya. Ya, itu untuk Office. Selanjutnya juga ada software-software multimedia, misalkan untuk memproses video, untuk kita menggambar, dan lain-lain. Jadi untuk software ini sangat banyak. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu sekumpulan sintaks yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Dan bahasa pemrograman ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini untuk macamnya ada banyak sekali juga, karena bahasa pemrograman bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis, yaitu bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Jadi tergantung kategorinya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu program utility. Program utility di sini adalah software yang digunakan untuk mengaktifkan atau meningkatkan performa dari komputer kita sendiri. Ya, biasanya software-software ini berupa software-software yang digunakan untuk meningkatkan performa, seperti antivirus, kemudian software-software untuk menangkal malware, kemudian ada tune up, dan lain-lain. Jadi fungsinya untuk meningkatkan performa dari komputer kita. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu brandware atau pengguna komputer sendiri. Ya, brandware di sini dibagi menjadi beberapa kategori juga. Ya, yang pertama ada sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Nah, itu berbagai macam pengguna komputer atau brandware menurut tingkatannya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai sistem operasi. Mungkin dari kalian masih
ada yang belum paham atau masih bingung dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, silakan boleh bertanya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ini namanya Saya Silvi Pak. Oh ya, Silvi. Silakan, Silvi. Iya Bapak, tadi kan di PPT kan sudah diterangkan ya, tapi saya masih belum paham Pak mengenai software aplikasi dan software sistem. Itu perbedaannya apa ya Pak? Saya kurang paham. Oke, Terima terima kasih kasih. Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Silvi. Jadi perbedaan dari software sistem dan software aplikasi di sini adalah kalau software sistem itu lebih ke dalam sistemnya. Jadi misalkan sistem operasi itu termasuk dalam software sistem. Jadi untuk software sistem di sini fungsinya yaitu tadi mengatur perangkat-perangkat keras agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan menghubungkan antara perangkat keras dengan pengguna. Serta juga untuk menghubungkan dengan aplikasi juga. Jadi untuk mengatur semuanya untuk software system. Jadi mengatur dari sistem komputer itu sendiri. Itu untuk software system. Sedangkan untuk aplikasi, ya itu hanya digunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu. Misalkan di dalam kita kalau mau membuat misalkan mendesain sebuah poster misalkan, nah itu menggunakan aplikasi yang berbasis desain misalkan Corel Draw atau Photoshop. Nah itu jadi kalau aplikasi hanya menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, misalkan mau ngetik atau mau membuat sebuah dokumen berupa teks ya kita bisa menggunakan Office dan lain-lain. Nah, jadi kalau software system tadi lebih untuk untuk sistemnya mengaktifkan tadi seluruh perangkat keras agar berfungsi sebagaimana mestinya dan menghubungkan dengan pengguna. Jadi tanpa adanya software system ini komputer kita tidak bisa digunakan ya. Jadi kalau tanpa sistem operasi ya otomatis komputer kita kalau dinyalakan ya bisa nyala aja. Penggunanya tidak bisa memberikan perintah atau instruksi kepada komputer itu sendiri. Nah, sedangkan untuk software aplikasi ya hanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu. Misalkan kalau mau ngetik ya pakai ya software Office, kalau mau membuat desain poster tadi ya software-software yang berbasis desain. Jadi itu perbedaan dari keduanya. Baik, sudah jelas untuk Silvi tadi perbedaan antara dua software sistem dan aplikasi tadi? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan. Yang lain mungkin ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Baik, mungkin kita cukupkan sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalian mengakses LMS atau e-learning yang ada ya. Jadi silakan dilanjutkan belajar mandirinya ya, mempelajari materi-materi yang sudah saya masukkan atau sudah saya upload di LMS. Ya, di sana ada modul dan PowerPoint dan ada video pembelajaran yang bisa kalian akses juga di sana ya, untuk lebih memperdalam materi. Kemudian di dalam LMS juga ada soal-soal evaluasi ya, nanti bisa kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi. Ya. Di sana nanti ada tes formatif yang bisa kalian coba nanti ya. Kalian coba terus sampai dapat nilai yang bagus ya. Kemudian ada juga nanti tes sumatif ya di sana. Jadi tes sumatif itu untuk ulangan harian, jadi nanti hanya satu kali coba aja. Kemudian juga ada nanti tagihan-tagihan tugas ya di LKPD nanti yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Ya mungkin itu saja dari saya untuk pelajaran hari ini. Untuk kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan ya. Jadi jangan keluar-keluar dulu kalau nggak ada kegiatan yang penting ya. Jadi tetap jaga kesehatannya karena kondisinya masih belum kondusif.
Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.